Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah kalau gitu. Sebelum mulai pembelajaran nih, Bu minta ketua kelas untuk bisa pimpin doanya ya. Saya belum mengawali pelajaran hari ini, doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Untuk hari ini ada yang nggak masuk nggak? Hadir semua kah? Iya, Bu. Nihil. Kalau gitu Mbak coba absen ya. Putra, Hadir. Sherly, Hadir Bu. Dwi Nur, Hadir Bu. Nadia. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah. Semoga selalu diberikan kesehatan. Untuk itu, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, Ibu mau bahas dulu dong materi kita yang sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak? Kita kemarin bahas tentang apa? Ada yang masih ingat kita kemarin bahas tentang apa? Ayo. Ayo. Nadia, apa Nadia? Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Dwi Nur, apa? Bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oke. Nah, untuk pengertiannya sendiri ada yang masih tahu nggak bilangan berpangkat dan bentuk akar? Putra, bilangan berpangkat itu apa? Akar dari satu bilangan. Bukan. Apa? Ayo, bilangan berpangkat. Perkalian berulang. Perkalian berulang. Oke, untuk bentuk akarnya sendiri. Nah, apa sih? Yang itu sih? Ayo, bentuk akarnya sendiri. Akar dari suatu bilangan. Akar dari suatu bilangan. Oke. Nah, kemarin kan kita bahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Untuk hari ini kita mau bahas tentang apa? Ada yang tahu nggak? Apa sih? Persamaan kuadrat. Oke, benar sekali. Hari ini kita bakal bahas tentang persamaan kuadrat. Tapi sebelum itu, Ibu bakal ngasih tahu kalau pembelajaran kita pada hari ini itu bakal dilakukan bersama media pembelajaran yang udah Ibu buat. Tadi Ibu sudah nanyain ke kalian tentang arti dari persamaan kuadrat itu sendiri dan kalian sudah bisa untuk menjawab dengan benar. Untuk itu, kita hari ini bakal masuk ke pembelajaran persamaan kuadrat, akan tetapi menggunakan media. Media ini untuk mempermudah kalian dalam mengetahui tentang konsep dari persamaan kuadrat serta cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Pertama, untuk persamaan kuadrat ini kita harus menentukan dahulu akar-akar dari persamaan kuadrat itu. Ibu minta satu ya, Nadia tolong bantu Ibu. Boleh di sebelah kiri ya, untuk bisa ngaplikasiin. Sebelumnya di sini ada yang udah tahu belum tentang persamaan kuadrat itu apa? Persamaan kuadrat itu apa pengertiannya? Yang tahu siapa? Dwi? Suatu persamaan berorder 2. Suatu persamaan berorder 2. Ada yang lebih tepat lagi nggak? Mungkin saya Bu. Suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Oke, benar sekali. Jadi untuk persamaan kuadrat itu diciri khas terkhususnya itu sendiri dengan bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Jadi pangkat 2-nya ini itu bisa dibilang untuk persamaan kuadrat tadi. Jadi kuadrat ini dilambangkan dengan pangkat 2 ini. Nah, untuk media Ibu ini, Ibu akan beri satu contoh kartu soalnya. Nah, di media ini Ibu udah nyiapin soal dari kartu soal itu, yaitu x kuadrat minus 9x plus 18 sama dengan 0. Pertama, perlu diingatkan lagi kalau persamaan kuadrat ini itu ada ciri khas khususnya, yaitu pangkat 2. Nah, dari x kuadrat minus 9x plus 18 sama dengan 0 ini, Ibu minta coba yang mana yang A, yang mana yang B, yang mana C. Ibu minta coba Nadia tuliskan yang mana yang A, yang mana yang B, yang mana yang C. Taruh di sini ya. Kalau udah, coba tempelkan di sini biar teman-temannya bisa ngeliat semua. Nah, dari teman-teman semua, ini jawaban Nadia udah benar apa belum? A-nya x kuadrat, B-nya min 9x, C-nya 18. Ayo, dari bentuk umum yang kita punya, ada yang punya jawaban lain nggak? Yang x2-nya itu salah. Salah ya? X2-nya mana? X pangkat 2. X pangkat 2. Oh, ini ya? Coba, Ibu nanya dulu ke Nadia. Untuk x kuadrat ini itu kayak koefisien kah, konstanta kah, atau variabel kah, atau apa? Karena di sini kan kita bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Untuk nilai a-nya sendiri kira-kira x-nya itu ikut serta atau enggak? Kalau menurut Nadia? Sebenarnya enggak sih Bu. Enggak, coba. Jadi jawabannya berapa? 1. Oke, coba ditempel dulu. Tempelkan aja di atasnya.
Oke, untuk A-nya 1, untuk B-nya. B-nya benar min 9x atau berapa? Ada yang punya pendapat lain? 9x. 9x. Dwi, 9. min 9. Putra? Sama Bu, min 9. Min 9. Oke, menurut Nadia sendiri ini jawabannya min 9x, min 9 atau 9? Maybe min 9. Min 9. Oke, jawabannya min 9 benar. Karena untuk nilai A, B, sama C, X-nya ini tidak diikutsertakan karena kita hanya mengambil nilai dari A, B, dan C-nya saja. Oke, bisa diperbaiki min 9. Kita lanjut. Nah, tadi A, B, dan C-nya udah dapat nih. Ibu minta Nadia duduk. Coba Dwi Nur maju untuk menyelesaikan yang selanjutnya. Coba Dwi Nur, A kali C sama dengan berapa? Di sini A-nya kita udah dapat, C-nya udah dapat. Ditempelin di atasnya ya, A-nya berapa, C-nya berapa, dan hasilnya berapa. Jadi biar teman-teman di belakang juga bisa lihat hasil yang didapatkan dari proses yang kalian tuliskan. A-nya 1, B-nya C-nya 18 dan dikalikan hasil 18. Ada yang punya jawaban lain? Ada? Tidak. Atau sama? Sama. Sama ya. Nah, boleh duduk Dwi. Ini A dikali C sama dengan 18. Di sini A-nya 1, 18 dan nah di sini kita udah dapat nih. Ini tadi kan A dikali C. Hasilnya 18. Berarti di sini sama kan A dikali C. Berarti di sini hasilnya berapa? 18 juga. Perlu kalian ketahui untuk persamaan kuadrat ini itu ada ketentuan. Kalau P dikali Q adalah hasilnya A kali C dan P plus Q itu hasilnya adalah B. Jadi nilai B-nya ini berapa kira-kira? Min 9. B-nya? Oke, min 9 benar. Sekarang Ibu mau nanya, untuk nilai P dan Q dengan hasilnya 18 dan min 9, kira-kira nilai P sama Q-nya berapa? Ini 18, ini min 9. P-nya itu 1, Q-nya itu 18. P-nya 1, Q-nya 18. Coba. Nah, tadi ada pendapat yang mengatakan, tadi berapa pendapatnya? P-nya 1, P-nya sama dengan 1, ya, Q-nya 18. Q-nya 18. Sekarang Ibu mau nanya, untuk P-nya 1 sama Q-nya 18. Kira-kira jika kita 1 kita kalikan dengan 18, apakah hasilnya akan sama dengan 18? Iya. 18. Oke. Terus untuk yang kemungkinan kedua, 1 ditambah dengan 18. Apakah hasilnya akan min 9? Enggak. Tidak ya. Berarti untuk pilihan yang pertama ini, untuk pendapat yang pertama itu salah. Kurang ini. Masih kurang tepat. Nah, gitu. kira-kira di kalian adakah yang bisa memberikan pendapat yang sesuai dengan persyaratan pada persamaan kuadrat ini? Jika dikalikan maka hasilnya akan bernilai 18 dan jika ditambahkan hasilnya akan min 9. Ada yang berpendapat? P-nya tadi min 3 dan Q-nya sama dengan min 6. Ada yang tahu gimana cara dapetin P-nya min 3 dan Q-nya min 6? Tahu. Gimana? Coba Nadia. Kalau misalnya min 3 sama min 6 dikali jadinya 18. Kalau misalnya min 3 ditambah min 6 jadinya min 9. Kita coba. Min 3 dikalikan dengan min 6. Berapa hasilnya? 18. 18. Lalu kita coba min 3 ditambah dengan min 6. Berapa hasilnya? 9. Min 9. Min 9. Oke. Benar sekali. Jadi kedua persyaratan ini sesuai nggak dengan persyaratan yang harus ada di persamaan kuadrat? Sesuai. Jadi untuk persamaan kuadrat ini nilai P-nya tadi berapa? Nilai P-nya adalah min 3. Nilai P-nya min 3, nilai Q-nya? Min 6. Oke, nilai P-nya min 3. Nilai Q-nya min 6. Lalu nilai A-nya sendiri berapa? 1. Nilai A-nya berapa? 1. Oke. 1. Jadi dari persamaan kuadrat kita yang kita punya, x kuadrat min 9x plus 18 sama dengan 0, dengan bentuk umumnya tadi ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, kita udah dapetin yang pertama tadi a, b, c-nya. Lalu udah kita laksanakan juga persyaratannya.
dari A dikali C 18, dan di sini harus ada persyaratan juga yang memang harus terpenuhi tadi. P dikali Q harus bernilai 18, P ditambah Q harus bernilai min 9, dan didapat di hasil akar yang kita dapat itu X plus min 3 dan X plus min 6. Untuk persamaan kuadrat dengan pembelajaran menggunakan media ini, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih bingung? Bu, gimana cara mendapatkannya atau gimana? Masih ada yang bingung nggak? Nggak ada. Nggak ada? Gimana? Kalau nggak ada, Ibu langsung masuk ke lembar kerja kalian. Ibu minta kalian kerjakan selama, ini ada 5 soal selama 10 menit ya. Ibu tunggu jawabannya. Kalian bisa kerjakan per kelompok dengan menggunakan media yang Ibu berikan. Aku mau kelompok sama ibu boleh? Nggak bisa, sama temennya ya. Nanti kalau sama Ibu udah tahu jawabannya. Ini bisa kalian gunakan. Gimana Nana? Jawabannya udah semua? Ntar bu. Nih sudah. Sudah bu. Oke, sebelah sini aja. Ini kepaman ya. Oke. Ibu rasa jawaban kalian udah banyak yang benar. Untuk pelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang masih bingung? Ada nggak? Kalau nggak ada, Ibu minta untuk kalian, untuk persiapan di minggu depan, kalian harus mempelajari tentang materi fungsi kuadrat, sekaligus kalian mempersiapkan diri juga, bakalan ada media juga yang bakal Ibu sampaikan ke kalian melalui pembelajaran fungsi kuadrat itu. Selanjutnya Ibu minta ada 1 orang nih, kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini apa? Kesimpulannya? Ayo, ada yang bisa? Saya, Oke, Putra. persamaan dari variabel, Bu. Persamaan dari variabel, kesimpulannya. Oke, ada yang lebih pas lagi nggak? Kurang pas tuh. Coba ada lagi? Kesimpulannya yang mungkin bisa lebih lengkap, lebih rinci. Ada yang bisa? Coba Nadia. Kesimpulannya? Oke. Buat dulu ya bu. Oke. Coba nanti yang lain Ibu minta tambahkan kalau misalnya Nadia kurang ya. Gimana? Menurut pendapat Nadia, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah persamaan kuadrat, suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2 dengan bentuk umum ax pangkat 2 plus bx plus c sama dengan 0 yang dapat dilihat bahwa a dan b merupakan koefisien dan c sebagai konstanta serta a tidak sama dengan 0. Oke, benar sekali. Jadi untuk persamaan kuadrat tadi kesimpulannya benar disampaikan oleh Nadia. Untuk selanjutnya, sebelum kalian lanjut ke materi selanjutnya, kalian bisa kerjakan latihan soal ada di halaman 12, itu ada 5 soal, bisa kalian kerjakan di rumah. PR ya Bu, ya untuk PR. Bisa kalian kerjakan per kelompok ya, tapi tetap untuk jaga jarak, protokol kesehatan diutamakan. 3M. Ya, benar sekali. Oke. Karena berhubung kalian juga tidak ada yang ditanyakan dan waktu jam pelajaran kita juga sudah habis, Ibu minta untuk ketua kelas untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mengakhiri pelajaran hari ini berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Ibu minta maaf jika Ibu ada salah kata. Semangat terus belajarnya. Kita lanjut, tetap jaga protokol kesehatan. Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.